demi kehormatanku, aku berjanji menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pramuka apapun preferensi politiknya, tapi kita punya satu janji, kita akan bantu NKRI. Merdeka. Hari ini saya ingin bicara dan berbincang dengan Kak Lain Nento. Beliau adalah wakil kepala Pusdiklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional. Selamat datang Kak Terima kasih. Lain. Kita sebelum mulai kita tepuk pramuka. Boleh. Tepuk pramuka gitu ya. Oke. Ini tepuk ini standar dunia begitukah kalau bicara pramuka hanya di Indonesia? Ini khasnya Indonesia. Jadi kalau kita hitung, kita tuh tadi 13 kali tepuknya. Jadi filosofinya kita ada 10 dasadharma, masih ingat kan? Ya. Lalu ada 3 janji Trisatya. Jadi 10 dan 3, 13. Jadi value-nya setiap kita tepuk, kita ingat sama janji kita dan basis moral kita, itu dasadharma. Ya. Sebagai mantan, kalau anak pramuka itu disebut mantan atau sekali pramuka tetap? Once a scout, forever scout. Once a scout, so I am a scout. Yes. Sebagai pramuka gitu. Yeah. Kalau kita melihat proses perjalanan kepramukaan ini kan sangat panjang sekali. Sebentar lagi kita sudah melewati 100 tahun ya kalau di Indonesia ya. Kalau masuk ke Indonesia kepanduannya sudah lebih. Karena 1912 dibawa oleh kolonial Belanda kan masuk ke sini. Ya. Lalu kemudian karena saya suka ketukar-tukar antara 22 dan 61. Ya, 1961 kita jadi gerakan pramukanya. Ya. Dan kita memperingati tahun ini Hari Pramuka ke-63. Ya. Nah, kalau dulu kita belajar kalau Lord Baden-Powell mendirikan kepanduan pada saat itu dan sekarang Indonesia punya kepramukaan atau pramuka, apa yang menjadi pembeda antara kepanduan versi dunia atau global dengan kepanduan versi Indonesia? Ya, saat ini Gerakan Pramuka Indonesia tetap menjadi bagian dari World Organization of Scout Movement. Ini WOSM. Jadi seluruh dunia pakai sebuah tanda yang sama di seragamnya, logo ini. Ini yang mempersatukan kita, simbol. Dan kita anggota Gerakan Pramuka Indonesia menjadi bagian dari WOSM kita bilangnya. Dan secara umum sama, tapi tentu setiap negara dia dipersilahkan untuk menyesuaikan kepramukaan untuk kepentingan nasionalnya. Jadi ada nilai sifat-sifat yang menasional, lalu internasional, dan universal. Jadi tetap misalnya di Indonesia kita kepramukaan melekat sekali dengan alat untuk mendidik rasa cinta tanah air, rasa kebangsaan dan sebagainya. Itu sebagai nilai universal atau sebagai nilai nasional? Nilai nasional. Jadi, yang bisa jadi diaplikasikan di negara lain juga. Betul. Jadi memang ada value-value yang menggunakan pendidikan kepanduan untuk menanamkan rasa cinta kebangsaan dan itu sudah empirik ya. Secara dalam cerita-cerita sejarah para pandu masa itu menjadi salah satu penggerak pemuda-pemuda Indonesia ketika menjelang Sumpah Pemuda. Dan itu menarik sekali gitu ya. Apa yang kemudian menjadi kesamaan dari setiap kepanduan di dunia? Kalau nama pramuka bebas, gitu kan, salam bebas. Ya. Tapi apa yang harus sama setiap negara? Ada sesuatu yang disebut fundamental of scouting. Jadi sesuatu yang fundament. Yang pertama basis value, tentu value yang universalnya. Ada value yang disebut dengan duty to God, duty to others, and duty to self. Jadi ada tugas kita kepada Tuhan, tugas terhadap sesama dan tugas terhadap diri sendiri. Dalam artian untuk mengembangkan diri sendiri, kompetensinya untuk siap membantu
sesama. Lalu kemudian ada yang disebut dengan scouting methods. Jadi karena kepramukaan ini kan prinsipnya pendidikan. Ini adalah sebuah sistem pendidikan yang memiliki metode yang khas dan unik. Dan semua negara memiliki metode yang hampir sama. Mungkin 90% sama. Hanya beberapa negara melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pendekatan khas mereka. Jadi kita misalnya kepramukaan itu pasti basisnya di alam terbuka. Jadi kita bukan basisnya di Ruang tertutup. kelas. Kita melakukan aktivitas ruang terbuka. Learning by doing. Semua negara pasti kepramukaan tuh dia tidak, pembinanya nggak lecturing, ujian, sebuah proses pembelajaran yang terstruktur, tapi dia membuat anak-anak tuh learning by doing, langsung melakukan dan sebagainya. Dan semua tuh ada, kalau di dunia tuh ada 8 elemen. Dan kita juga mengadopsi hal tersebut. Dan itu yang menyamakan kita. Itulah kenapa kemudian disebut Praja Muda Karana, pemuda yang berkarya, karena learning by doing tadi ya. Dan kemudian tugas berarti sesuatu yang harus dilakukan, sebuah karya. Dari bahasa Jawa ya, pramuka itu paramuka atau poromuko. Jadi orang yang di depan. Orang yang di depan kan kalau bahasa Inggris kan scouting kan. Dia scouts jadi depan. Jadi pramuka sendiri sebenarnya sebuah kata. Baden Powell menggunakan istilah scout karena dia dulu adalah seorang Sea Scout di militer. Jadi pengintai. Datang paling depan dan sebagainya, lalu harus memiliki keterampilan-keterampilan tertentu supaya nanti pasukan yang datang sudah settle, dan itulah yang dijadikan basis keterampilan untuk mendidikan nilai-nilai ke anak-anak. Cerita juga sedikit dari sisi sejarah karena masuk ke Indonesia tahun 2022. Tahun 1922. 1912 sebenarnya. Dibawa oleh kolonial Belanda, tapi tentu masih pakai organisasi kepanduannya Belanda. Lalu kemudian growing di sini. Dan ada juga akhirnya organisasi-organisasi kepanduan yang didirikan oleh Belanda, tapi pribumi boleh ikut dan terus berkembang sampai akhirnya kita mendirikan khas punya kita. Itu seterusnya. Kita bicara lebih dari 40 tahun sejak proses pertama 1912 masuk sampai 1961 ya. Saya suka googling Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu kemudian bukan hanya meneruskan dengan nilai-nilai lokal, tapi juga kemudian membentuk ikon-ikon karakter lokal seperti katakanlah tunas kelapa sebagai simbol. Itu artinya sangat lokal, didirikan khas untuk Indonesia gitu. Kan nggak mungkin di luar negeri dengan pengalaman itu ya. Ya memang pernah ada sebuah poster isinya tuh lambang-lambang kepramukaan dari tiap negara. Rata-rata tuh mirip-mirip, yaitu ada unsur kita nyebutnya nih fleur de lis, bahasa Prancis bunga lili, ya kan. Dia kalau di peta-peta kuno sebagai tanda utara kan. Tiba-tiba ada logo satu berbeda tuh. Nah, itu logonya Pramuka Indonesia. Sporting Coconut. Nah, saya rasa saya mengalami sebuah momen-momen bangga ketika menceritakan filosofi tentang tunas kelapa kepada teman-teman internasional. Bagaimana buah ini bermanfaat dari batang, akar, pohon dan sebagainya. Dan mereka amazed kan, wah ini filosofinya sangat dalam sekali kan. Saat ini Indonesia adalah largest membership in the world. Kita adalah anggota pramuka terbesar di dunia. Sekarang klaimnya WOSM, total ada 57 yang registered member ya. 25 jutanya Indonesia. Mungkin salah satu faktornya adalah karena kepramukaan kita school base. Basisnya di sekolah. Karena di banyak tempat, negara-negara kebanyakan Eropa, Amerika itu community base. Dan Indonesia sebenarnya sempat ngalami community base. Jadi memang di perumahan. Sebelum 61. Sesudah 61. Oh, jadi artinya tahun 61 itu kepramukaan masih dalam bentuk community base. Baru kemudian kalau nggak salah tahun 70-an itu salah satu
arahan Presiden Soeharto saat itu supaya gugus depan mendirikan unit atau mendirikan gudep di sekolah Ya, betul. dengan harapan siswa di sekolah tersebut mudah mencari tempat berlatih pramuka. Nah, lama seiring waktu kemudian terintegrasilah dengan sistem sekolah. Ya. Bahkan tahun 2013 pemerintah saat itu meminta pendidikan kepramukaan untuk mendukung kurikulum 2013 menjadi ekstrakurikuler wajib dalam hal peningkatan kompetensi dan karakter saat itu ya. Salah satu yang membuat saya tertarik menjadi anggota pramuka pada masa itu karena keren, gagah. Ya, Karena satu-satunya organisasi anak muda yang punya seragam berseragam. Dulu sempat ikut PKS, patroli keamanan sekolah, keamanan tapi sekolah. nggak sekeren dan sekomplit Iya, ini ya. tapi kan Karena PKS ditakutin biasanya di sekolah. betul. Dulu saya harus bekerja keras untuk mengumpulkan tanda-tanda itu ya. Ya, lewat tanda buku ya. kecakapan. Ya. Cakapan dan semakin banyak tandanya semakin dihormati gitu ya. Nah, kemarin kita mengadakan kegiatan lomba tingkat 5. Lomba tingkat 5 adalah kompetisi pramuka penggalang. Pesertanya adalah utusan tiap provinsi, tiap kuarda. Salah satu mata lombanya itu ada e-sport. Nah, Oke, menarik. jadi ya kita juga mengikuti dengan tren adik-adik. Cuman tentu kepramukaan menekankan pada nilai-nilai kolaborasi ya kan. Jadi tidak hanya single player dan sebagainya. Dan kita juga secara historis kita menyebutnya alat pemersatu bangsa. Jambore Nasional 2001 waktu itu di Batu Raden, terkenal tuh ceritanya. Ada anak-anak dari kontingen Jawa Timur, Madura khususnya, menghampiri anak-anak kontingen Kalimantan Tengah sampai waktu itu sedang konflik. Jadi orang tuanya saat itu sedang konflik, tapi anak-anaknya bersatu. Waduh, saya aja merinding juga dengan. Saya 2 tahun lalu salah satu pimpinan kontingen Jambore dunia di Korea. Kami membawa 1.500 dan anak-anak Indonesia belajar dari diversity. Kita kan diversity-nya kan Kuat sekali. luar biasa kan. Nah, sekarang bagaimana di global diversity? Mereka belajar menerima bahwa dunia ini beragam. Saya kira value-value seperti itu dibutuhkan bangsa ini karena kita ini beragam. Dan pendidikan kepramukaan ini sederhana. Kita tuh nggak pernah yang gonta-ganti kurikulum yang complicated ya. Cuman hanya keterampilan-keterampilan praktis tentu kita sesuaikan. Karena memang ini terbuka ruangnya untuk adanya inovasi dan penyesuaian. Memang kita harus melihat fakta. Mungkin nggak semua orang tua confident gitu kalau misalnya ngelepas anaknya berkemah sendirian. Kadang-kadang hal-hal tersebut, meskipun kita sudah banyak sekali safety measurement yang cukup kuat. Jadi ada pengelolaan resiko, ada perlindungan anggota dan sebagainya. Jadi concern kita terhadap anti bullying, pelecehan dan sebagainya semakin ketat sekarang. Kenapa kepanduan ini juga sangat menyatu dengan setiap individu sehingga menjadi sebuah kebanggaan gitu. Betul. Untuk kemudian menggunakan seragam pramuka kemana-mana. Bisa jadi kita karyawan di perusahaan tertentu ya. Iya, betul. Tapi kita lebih bangga menggunakan itu sebagai simbol. Apakah itu juga menjadi bagian penting dalam membangun nilai-nilai tadi? Ya, saya kira saya setuju ya. Karena seragam pun itu kita menyebutnya juga alat pendidikan. Ketika kita berseragam, saat kita menjadi peserta didik dulu ya, dan tentu juga sekarang gitu saya masih aktif di gerakan pramuka, kita seperti ada yang kontrol gitu kan. Jadi padahal kalau pakai ganti baju mungkin beda ya. Wah, behave banget kalau misalnya pakai seragam. Saya belum lama menulis sebuah artikel judulnya Lasting Values. Jadi nilai-nilai yang menetap. Banyak sekali saat ini orang-orang, termasuk kakak, sudah tidak aktif lagi menjadi anggota organisasi gerakan pramuka. Tapi tetap menetap nilai-nilai pramukanya. Karena
mengakar ketika dulu menjadi pramuka. Dan itu menurut saya lebih penting. Ya. Anda tidak perlu berseragam lagi, tapi nilai-nilai Ya. kebaikan pramuka mengantarkan Anda menjadi seorang pribadi yang sekarang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan saya kira itulah keberhasilan kepramukaan. Ya. Ya. Sepakat. Saya kira itu. Kak katanya baru kembali dari Mongolia. Ya betul. Jadi ini sama kayak pertemuan internasional para kepanduan seluruh dunia. Tepatnya sih Mongolia itu mengundang WOSM. Jadi kehadiran saya dalam kapasitas tim konsultannya WOSM. Jadi Mongolia meminta bantuan WOSM untuk memfasilitasi workshop tentang safe from harm. Safe from harm adalah policy tentang perlindungan pramuka. Dan yang kedua ada training untuk panitia jambore nasional mereka. So jadi kalau coklat Indonesia nih pasti. Indonesia coklat, ini seragamnya Mongolia nih. Dan kalau di belakang pojok sana nih rekan kami Mr. Malcolm dari Singapura. Dan yang ini Mr. Sid ini dari biro, dari WOSM-nya. Jadi ini seragam profesional bukan mewakili negara. Nah ini ada seorang anak pramuka yang mengalami sindrom autis. Tapi cukup berbakat dalam melukis, sangat berbakat malah. Karena memang saat ini kepramukaan sedang mengkampanyekan inklusivitas. Jadi semua yang memiliki kebutuhan khusus, berkursi roda, dengan kurang dan sebagainya, sebisa mungkin kita pastikan dapat tetap berkegiatan pramuka. Dan kita juga akan menyelenggarakan kegiatan perkemahan pramuka berkebutuhan khusus tingkat nasional. Ini untuk salah satu semangat inklusivitas kita. Mongolia dia community based nih pramukanya. Jadi memang nggak basis sekolah, dan kita bisa melihat Mongolia ini kan alamnya itu yang memang luar biasa. Jadi kalau kepramukaan itu di tingkat dunia ada WOSM yang memfasilitasi World Organization Scout Movement. Jadi anggota WOSM itu bukan orang per orang, tapi organisasi-organisasi nasionalnya. Dan Indonesia salah satunya. Tapi dalam hal memudahkan koordinasi, WOSM ini juga dipecah lagi ke dalam regional-regional. Jadi kita masuknya regional Asia Pasifik, basisnya tuh di Manila, kantor pusatnya. Ada Inter-Amerika, terus Eropa, kemudian ada Afrika dan Arab. Nah sebenarnya ada satu waktu itu, yaitu Eurasia. Tapi belum lama ini mereka dilebur. Jadi sebagian ikut ibu kotanya di Ukraina. Kemarin kantornya salah satu yang terdampak juga tuh. Jadi mereka akhirnya dilebur, sebagian ikut Asia, sebagian lagi bergabung di Eropa. Jadi sekarang regionalnya tinggal 5 ya. Kepanduan Indonesia hari ini, apa yang menjadi titik kritis yang harus kita perhatikan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Kalau kepramukaan masih di-attach atau dihubungkan dengan sekolah, mungkin masih aman-aman aja karena menjadi sebuah persyaratan ya. Betul. Tapi kalau kemudian keluar dari sekolah, katakanlah begitu, apakah cukup kuat kemudian menjadi community? Karena community ini justru saya lihat dibangun berdasarkan keinginan, niat. Tapi bisa jadi bentuk model sekolah menjadi bagian dari sebuah semangat keharusan yang akhirnya nanti membentuk watak seseorang lewat waktu. Gitu. Yang unik dari Gerakan Pramuka Indonesia, organisasi ini justru didirikan oleh negara. Saat itu Presiden Soekarno menyerahkan sebuah panji kepada Ketua Kuartir Nasional pertama. Saat itu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Makanya sekarang beliau disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia, adalah Ketua Kuartir pertama. Dan kata-kata saat pemberian panji itu luar biasa mendalam. Itu ada dokumennya dalam bentuk keputusan presiden. Bahwa negara menitipkan pendidikan kaum muda kepada kita pramuka panjang muda. Ya, betul. Saya juga kalau membaca itu,
amanah yang diberikan negara kepada gerakan pramuka luar biasa besar. Negara menitipkan Pendidikan kaum muda kepada kita. Dan oleh itu di masa Presiden Soeharto juga continue tuh bahwa dukungan pemerintah tuh luar biasa kuat karena tahu sejarah di belakangnya. Karena kita kan juga dijanji kita Trisatya, kan kita punya kode kehormatan Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pramuka apapun preferensi politiknya, tapi kita punya satu janji, kita akan bantu NKRI. Ini sangat nasionalis sekali ya. Ya, itu value yang menurut saya mendasar. Nah, sehingga menurut saya tantangan terbesar kita sekarang adalah menghadapi generasi digital, generasi alfa yang luar biasa karena lingkungan yang membentuk mereka. Kita harus berinovasi dan kita juga harus survive. Dan tentu karena gerakan pramuka ini dulu diarsiteki juga oleh negara melalui surat keputusan presiden, saya kira kontribusi pemerintah dan juga komitmen dari kita sebagai anggota gerakan pramuka nih harus sejalan. Dan penyesuaian terhadap situasi global juga kita harus lihat. Saat ini kita punya platform di WOSM namanya Scout for SDGs. Ya, jadi Sustainable Development Goals. Jadi itulah indikator keterlibatan kita dalam berkontribusi menciptakan dunia yang lebih baik. Itu bagian dari inovasi tadi ya? Ya, jadi kita kan sudah direkognisi dari 1947 kalau nggak salah oleh UNESCO sebagai organisasi kepemudaan yang memang diharapkan nih leading di dunia. Nah sekarang kan indikatornya SDGs. Kak Leon, terima kasih banyak Ya. sudah hadir, mencerahkan kembali, mengingatkan kita bahwa kita punya model-model penguatan nasional ya. Betul. Dalam kepramukaan kita. Ada mungkin yang mau disampaikan? Ya, saya tentu atas nama Kuatin Nasional dan seluruh anggota gerakan pramuka pertama mengucapkan terima kasih atas concernnya dari DAI TV mengundang kami. Kami juga sedang euforia nih memperingati Hari Pramuka ke-63. Dan salam dari Kakak Komjen Pol Budi Waseso, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dan semoga kita semua bisa bersinergi menciptakan dunia yang lebih baik. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kami undang lagi membahas lebih banyak tentang pramuka. Ya, atau sebaliknya kakak kita undang untuk sharing ke adik-adik. Ya. Boleh, baik. Asik. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Kak Leon, dan senang sekali ya bahwa kita punya modal yang sangat kuat sekali, 25 juta. Jadi 10% mempengaruhi karakter bangsa ini lewat kepramukaan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita untuk terus mencintai negeri. Anda bisa terus menyaksikan tayangan-tayangan kami, tayangan ulang kami di Podcast Nusantara di YouTube channel, dan juga Anda bisa mengunduh atau mendownload tayangan-tayangan inspiratif kami di DAI Plus. Sampai di episode berikut Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.